Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Marianita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Jika di video-video sebelumnya merupakan tugas harian dari mata kuliah sosiologi konflik, kali ini saya akan membahas mengenai peta konflik politik, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester 7. Jadi sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari judul yang mencakup tugas secara keseluruhan sebelum saya masuk ke subjudul yang menjadi pilihan saya mengambil tentang konflik politik. Jadi yang pertama, mengenai konflik politik. Tentu di sini kita akan sedikit membahas apa itu politik dan apa itu konflik. Jadi politik dari bahasa Yunani politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Jadi politik merupakan salah satu bidang yang penting dalam kehidupan bernegara. Politik bisa sangat bermanfaat karena mengakomodir kepentingan orang banyak. Namun banyak juga yang menyebut politik adalah dunia kelam dan kejam. Ini karena politik itu dilakukan oleh orang-orang yang berambisi kotor dan mengejar keuntungan pribadi, sehingga tak sedikit pula orang yang menjadi kurang respek terhadap politik. Padahal jika kita lihat, politik dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat jika dilakukan dengan benar. Jadi bila membahas arti politik, kita beranjak dari etimologis. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Jadi sini juga saya akan menyinggung sedikit mengenai manfaat dan tujuan politik, sehingga kita mempunyai dasar untuk membahas ke subjudul yang nantinya akan saya jelaskan di sesi berikut. Jadi manfaat dan tujuan politik. Politik dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan politik secara umum adalah sebagai berikut: agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma hukum, menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintahan demokratis, membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Dan yang berikut, menjaga keamanan dan perdamaian negara serta menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Jadi di sini juga ada manfaat dari politik. Manfaat dari politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan negara mensejahterakan rakyatnya. Jadi itu merupakan pembahasan tambahan mengenai tema pokok tentang peta konflik politik.
Jadi lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai masih tentang definisi judul. Yang kedua yaitu konflik. Pembahasan kali ini akan terfokus pada konflik politik. Konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial, namun sumber-sumber cakupannya serta dimensinya berbeda. Perlu diingat, jika tak semua konflik sosial tergolong sebagai konflik politik. Jadi politik, seperti yang sudah banyak orang ketahui, sangat erat dengan kekuasaan. Pada umumnya, siapa yang menguasai politik, maka pihak tersebutlah yang berkuasa. Konflik politik dapat diartikan sebagai persaingan, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang sedang terlibat di dalam ranah politik. Jadi terjadinya konflik politik bisa disebabkan akibat penyebab konflik antar golongan, sehingga dalam konflik politik merupakan sebagai upaya untuk mempertahankan maupun meraih kekuasaan. Sebab dari kekuasaan tersebut, keputusan maupun kebijakan dapat dikeluarkan oleh suatu negara atau pemerintah. Kekuasaan di ranah politik suatu negara meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Konflik politik dalam artian yang lebih sempit dapat diartikan sebagai sebuah perlawanan maupun pertentangan kelompok masyarakat yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan kebijakan, sikap maupun keputusan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Adapun konflik politik yang akan dibahas di dalam video kali ini, jadi saya akan mengambil subjudul. Jadi jika judul secara umumnya adalah peta konflik politik, di sini saya akan membahas dengan subjudul mengenai antara Omnibus Law dan Corona. Jadi seperti yang kita lihat bahwa akhir-akhir ini di negara tercinta sedang ada demo di mana-mana yang menyatakan bahwa mereka menolak Omnibus Law yang mana menurut pandangan masyarakat bahwa ada klaster-klaster dalam Omnibus Law yang lebih mementingkan para pengusaha dan mempersulit para buruh atau para pencari kerja, sehingga para pekerja merasa undang-undang yang disahkan oleh DPR sedikit menyimpang, sehingga terjadilah aksi demo di mana-mana. Jadi seperti yang dikutip dalam kompas.com, Dewan Perwakilan Rakyat Senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 2020 sampai 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersama dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Jadi di sini saya ingin sedikit memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
bahwa jika untuk apa buru-buru mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, sementara pasal-pasalnya belum jelas dibahas dan belum sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi di sini sebetulnya kerja dari DPR dinilai sangat terburu-buru dalam mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa sekarang masih di situasi pandemik, sebetulnya harus mengutamakan mana yang patut diutamakan. Namun DPR dinilai terburu-buru dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan untuk apa jika rancangan tersebut disahkan secara terburu-buru, namun hasilnya mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai lebih berpihak, atau isi dari klaster-klaster undang-undang Cipta Kerja tersebut lebih ke para pengusaha dan mempersulit para buruh atau para pencari kerja. Jadi yang berikut, konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Diterbitkan Kompas.com 21 Januari 2020. Pada Januari 2020 ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law rancangan undang-undang Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi. Jadi di dalamnya mengatur berbagai hal mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Jadi rancangan undang-undang Cipta Kerja sebetulnya sudah dikonsepkan dan dikemukakan oleh Presiden Jokowi. Namun hal tersebut dirancang oleh DPR, sehingga DPR juga diberikan waktu untuk merancang undang-undang tersebut, dan sebenarnya waktu yang ditentukan untuk mengesahkan undang-undang tersebut adalah pada tanggal 8 Oktober menjadi dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober. Hal ini sebetulnya sangat cepat dan DPR dinilai terburu-buru dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi di sini juga saya menilai bahwa ada kekecewaan dari masyarakat karena orang yang mereka percayai sebetulnya tidak berada di pihak mereka.
Jadi baik, jika tadi saya sudah membahas mengenai tema pokok dari tugas ujian tengah semester kali ini, hingga saya membahas sedikit tentang subjudul yang saya pilih dalam tugas ujian tengah semester kali ini. Dan sekarang saya akan membahas struktur dari subjudul antara Omnibus Law dan Corona. Jadi bahwa di sini antara Omnibus Law dan Corona, jadi akar dari permasalahan yang ada bahwa masyarakat menilai DPR yang menjadi wakil-wakil dari rakyat yang seharusnya segala keputusan yang diambil bisa mengakomodir atau bisa melihat kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi di sini DPR oleh masyarakat, DPR dinilai mementingkan kepentingan pengusaha, sementara seperti yang kita ketahui bahwa sekarang dunia sedang dilanda oleh pandemi virus corona, yang mana di sini seharusnya DPR bisa melihat derita masyarakat yang masyarakat alami dalam situasi seperti sekarang, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat yang merosot akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi permasalahan ini memuncak dengan adanya pengesahan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020, tetapi dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Jadi seperti yang kita saksikan di video-video rapat yang beredar di media sosial, bahwa adanya sedikit perbedaan pendapat dalam sidang tersebut, yang mana sidang tersebut dinilai adanya pihak yang ingin adanya perbaikan terhadap poin-poin yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun dari Wakil Ketua DPR sendiri tidak memberikan waktu untuk mereka mengutarakan pendapat. Jadi di sini nampak jelas bahwa kebebasan berpendapat di negara demokrasi dibatasi oleh elit-elit itu sendiri. Pantas jika adanya ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai penolakan dari masyarakat. Jadi belum lama ini setelah disahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, masyarakat langsung menolak. Dan di sini juga sebetulnya DPR dinilai sangat terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Untuk apa terburu-buru toh jika undang-undang tersebut ditolak oleh masyarakat?
Jadi tadi saya membahas mengenai akar dari permasalahan tentang antara Omnibus Law dan Corona, yang di dalamnya juga mencakup tentang sebab-sebab adanya aksi penolakan dari masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Jadi di sini saya sudah membahas mengenai akar dan juga sebab dari adanya permasalahan ini. Yang berikut saya akan membahas mengenai tensi. Jadi di sini yang menyebabkan adanya penolakan dan demo di mana-mana terhadap kurang setuju atau tidak setujunya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa masyarakat menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak berada di pihak mereka, sehingga hal ini dinilai bahwa pemerintah lebih mementingkan atau lebih berada di pihak-pihak pengusaha, sementara masyarakat saat ini sedang merana karena adanya pandemi virus corona. Jadi tensi memuncak dengan adanya kebebasan berpendapat yang dibatasi di dalam sidang DPR saat itu. Jadi di sini sebetulnya yang diinginkan adalah bagaimana sebelum mensahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, harus adanya harus mendengarkan pendapat-pendapat dari perwakilan tokoh masyarakat, atau apalagi sekarang sudah adanya media. Tidak salah jika pendapat masyarakat dikumpulkan melalui media dan disaring sehingga bisa termuat dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja. Jika hal itu dilakukan, pendapat masyarakat dikumpul dan disaring guna mendapatkan keabsahan dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja, mungkin tidak ada atau tidak terjadinya penolakan dari masyarakat atas undang-undang Cipta Kerja tersebut. Jadi di sini sebetulnya masyarakat menginginkan yang terbaik untuk masyarakat di tengah pandemik virus corona. Jadi dengan adanya RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, implikasi yang nyata atau dengan adanya undang-undang tersebut adalah masyarakat, yang mana bagi DPR bahwa masyarakat bisa menerima undang-undang tersebut, tetapi masyarakat di sini malah menolak karena undang-undang tersebut dinilai merugikan masyarakat dan mempersulit masyarakat.
Jadi jika tadi pembahasan yang sebelumnya saya membahas mengenai tensi sekalian implikasi dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang saya akan membahas mengenai model resolusi untuk konflik yang terjadi di tanah air, yaitu penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober lalu. Jadi di sini model resolusi konflik yang menurut saya sangat perlu dilakukan adalah negosiasi, yang mana adanya pendekatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada rakyat itu sendiri, guna adanya penyelesaian konflik, dan negosiasi juga dilakukan sehingga antara pemerintah dan masyarakat bisa adanya keseimbangan dalam menjalankan undang-undang yang sudah disahkan oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Jadi negosiasi sangat penting, di mana pihak yang perlu dilakukan negosiasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rakyat itu sendiri. Adanya negosiasi juga bisa meredahkan konflik dan bisa terciptanya kedamaian pada negara Republik Indonesia. Jadi bahwa timbulnya konflik itu sebetulnya adanya pihak yang merasa dirugikan dari apa yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh pemerintah. Jadi di sini saya sedikit menekankan bahwa perlu adanya negosiasi guna meredanya konflik politik ini. Jadi sekian penjelasan tentang antara Omnibus Law dan Corona dari perspektif saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat pagi.